Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan izinnya kepada kita sehingga bisa bertemu kembali dalam acara Open Day secara virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan Bunda, selamat bertemu kembali dengan kami tim SD An-Nisa dalam acara Open Day yang kami laksanakan secara virtual. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua ayah dan bunda yang telah bekerja sama dengan sangat baik dalam mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh di akhir tahun pelajaran yang lalu. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 ini belum tahu sampai kapan akan berakhir. Namun proses pembelajaran buat Ananda jangan sampai berhenti. Proses pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 masih akan dilaksanakan secara jarak jauh. Untuk itu, sangat penting bagi kami untuk menginformasikan semua perencanaan, semua program pembelajaran jarak jauh ini kepada ayah dan bunda di awal tahun pelajaran. Ayah dan bunda, untuk itu kami akan kirimkan beberapa video Open Day virtual. Ada video parenting, ada video program pembelajaran dan sebagainya. Besar harapan kami ayah dan bunda bisa melihat, bisa menonton dan memahami isi dari video tersebut. Dan akhirnya nanti akan ada sesi dengan guru kelas secara online. Seperti yang sudah sampaikan di atas, bahwa keberhasilan proses pembelajaran jarak jauh tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kerjasama dari ayah dan bunda. Untuk itu, kerjasama dan komunikasi yang efektif semoga bisa terjalin sehingga kita bisa menciptakan proses pembelajaran jarak jauh yang lebih berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah terlalu banyak hidup di sebuah lingkungan yang mengatakan hebat itu adalah punya ini, punya itu, punya segalanya. Padahal sekarang kita sudah tergolong orang yang hebat karena kita punya aset yang bisa memperjuangkan kita dunianya dan akhiratnya. Bagaimana perlakuan kita hari ini itu adalah gambaran bagaimana kelak juga mereka akan memperlakukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para orang tua, parents terbaik untuk putra-putrinya dari SD Islam An-Nisa? Sehat-sehat selalu ya ayah bunda. Ada pepatah yang mengatakan bahwa wajar kalau orang tua itu mati-matian mendidik anaknya. Kenapa wajar? Karena kelak anaklah yang akan menolong kematian orang tuanya. Maka saya berdoa dari hari ini sampai kapanpun, mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang layak menggandeng tangan orang tuanya kelak, mendapatkan kebaikan dunianya dan akhiratnya, bisa masuk surga insya Allah bersama anak-anaknya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya ayah bunda, karena memang kondisi yang terus berubah seperti ini memang sudah cukup banyak membuat kita punya alasan untuk menderita. Tapi indahnya manusia itu meskipun keadaannya bisa berpotensi bikin derita, tapi tidak semua manusia memutuskan untuk menderita. Mungkin agak sedikit filosofis. Pokoknya perjumpaan hari ini bersama ayah bunda lewat video ini adalah perjumpaan
yang saya berharap bisa menjadi kebaikan untuk saya pertama kalinya dan keluarga saya, juga bisa mentransfer kebahagiaan untuk ayah bundaku tercinta dari SD An-Nisa. Alhamdulillah. Ayah bundaku sayang, kalau kita ngobrol-ngobrol sama keadaan sekarang, sebenarnya ini bentuk musibah atau sebenarnya ada satu hal yang bisa kita ambil sebagai anugerah. Keadaan mendadak di mana proses pendidikan juga mengalami perubahan yang begitu cepat mengikuti dengan keadaan yang ada. Ini tentu menimbulkan hal yang tidak nyaman di berbagai macam pihak. Bener ya? Aduh, kita beberapa waktu apalagi pertama-tama kita masih butuh adaptasi, penyesuaian. Sudahlah mungkin beberapa di antara kita diuji dengan pekerjaan, bisnis yang terhambat dan akhirnya kita harus banyak berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah dengan aktivitas yang dalam tanda kutip kita merasa bahwa aktivitas kita menurun. Produktivitas kita di kantor juga tidak bisa kita maksimalkan. Terus ketemu anak setiap hari. Ketemu anak itu tiap hari. Kalau udah capek, bosan, kadang-kadang anak ngelakuin apa aja tuh katanya salah gitu. Diem salah, banyak nanya salah gitu. Sehingga ya ampun, sehari 2 hari itu kalau kita yang biasa aktif kerja di luar, terus anak-anak kita sekolah gitu, kita ngerasa aman lah kalau anak-anak udah di sekolah. Ini sekarang dari jam ke jam kita ketemu terus, interaksi terus. Apalagi nggak gampang memiliki putra-putri yang sekarang masih dalam keadaan sekolah dasar, itu juga butuh energi tertentu untuk menghadapinya. Ayah bundaku sayang, hari ini kita coba ngobrol-ngobrol, berbagi apa yang bisa kita bagikan supaya kita nggak kalah sama keadaan ini. Tapi kalau boleh jujur, sebagai praktisi psikologi anak yang sudah training ratusan kali dengan putra-putri anak-anak, yang juga sudah beratus-ratus kali mengadakan training parenting bersama orang tua murid di lebih dari 800 sekolah yang alhamdulillah atas izin Allah dikaruniakan kami untuk punya pengalaman belajar dari banyak sekali pengalaman. Saya akhirnya bisa sedikit menyimpulkan hasil observasi dari jumlah pengalaman yang tidak sedikit Allah berikan. Ternyata hal yang perlu kita syukuri di keadaan sekarang ini adalah Corona, COVID-19 itu menyebabkan orang tua memahami utuh tentang fitrahnya sebagai orang tua. Akhirnya kita punya pandangan, ternyata anak gak cukup cuma kita kasih uang dan fasilitas. Iya kan? Bener dong. Ketika Corona akhirnya kita sadar bahwa ternyata keterampilan fitrah orang tua sebagai pendidik itu tetap harus menjadi kompetensi dasar kita sebagai orang tua. Karena suka nggak suka, ujung-ujungnya ketika lingkungan punya keterbatasan untuk menghandle anak-anak kita, maka kembalinya fitrah pendidik itu adalah kepada orang tua. Bisa dibayangkan ketika orang tua tidak menjalankan perannya sebagai pendidik. Mereka menganggap yang penting saya udah kerja cari duit buat anak. Sehingga mendampingi anak sebagai seorang yang mendidik, kita sering lupakan dan sering mengarahkan ini ke arah sekolah. Dengan adanya Corona, terima kasih ya Allah, satu sisi saya bersyukur karena makin banyak orang tua yang akhirnya sadar bahwa fitrahnya sebagai orang tua selain memberi nafkah adalah pemberi pendidikan buat anak-anaknya. Karena pendidikan yang paling dasar bukan di sekolah. Semahal apapun sekolah anak-anak kita, sehebat apapun guru-gurunya, tapi tetap pendidikan dasar tentang karakter dan akhlak itu tak bisa dipungkiri, tidak bisa terbentuk, tidak bisa terbangun hanya dari program sekolah. Butuh kolaborasi dengan orang tuanya. Saya sudah berkali-kali untuk menolak tawaran untuk menterapi, konseling dengan anak bermasalah di sekolah. Seandainya orang tuanya sudah nyerah, misalnya orang tuanya bilang, Karyo tolonglah Karyo anak saya diurusin lah, dibimbing, diterapi, anak saya ampun, balesnya gitu kan, susahnya, terus delay itu apa ya?
sering nunda, pokoknya aduh repot saya ngurus anak saya, tolong uruslah. Saya udah capek ngurus anak-anak saya. Terkadang saya suka bilang sama orang tua, kalau orang tuanya udah capek, saya minta maaf, saya nggak bisa bantu banyak. Karena yang sering saya lakukan adalah ketika saya mendapatkan kabar ada anak bermasalah, saya juga meng-approach orang tuanya. Yang menarik, saya jarang sekali untuk masalah anak menterapi anak secara langsung. Tapi ternyata ketika orang tuanya mengalami perubahan setelah dikonselingkan, diterapikan, ternyata perubahan orang tua itu justru signifikan membuat perubahan juga kebaikan kepada anak-anaknya. Jadi anak yang bermasalah, orang tuanya diterapi. Orang tuanya sembuh, anaknya ikut sembuh. Nah itu gampangnya. Mudah-mudahan kabar ini membuat para orang tua paham bahwa ya memang ini adalah amanah Allah yang diberikan prioritasnya kepada kita, yaitu anak-anak kita. Dan nanti mereka yang akan menolong kita di saat nanti kita sudah nggak punya siapa-siapa. Makanya Nabi pernah mengatakan, khairukum khairun li ahlihi. Sebaik-baik orang jangan lihat sekarangnya dia punya jabatan tinggi, anak buahnya banyak, belum tentu. Karena tua nanti saat kita pensiun, orang belum tentu mau ngurusin masa tua kita. Makanya Nabi bilang khairukum, standarnya orang baik, orang yang terbaik itu adalah khairun li ahlihi. Orang-orang yang terbaik buat keluarganya. Karena nanti saat udah gak ada anak buah, saat gak ada lagi orang yang bisa ikut kita karena kita bayar, satu-satunya orang yang bisa kita harapkan adalah anak-anak kita. Ayah bundaku sayang, makin tua kita, bukan makin tua lah ya, nanti banyak yang marah udah makin tua. Makin senior kita, itu kata-kata yang aman, makin senior kita tentu merasakan badan kita tidak sesehat dulu. Terus energi kita tidak sekuat dulu. Kita akan semakin bertumbuh dengan mungkin datang penyakit baru. Dan sudah otomatis semakin bertambahnya usia kita, kualitas organ tubuh kita pasti akan menurun. Maka semakin tua kita, semakin senior kita, anak-anak kita tumbuh dewasa. Maka itulah yang akhirnya membuat kita sadar bahwa mendidik anak itu bukan perkara mereka masih di usia sekolah atau tidak. Karena efek pendidikan dasar itu akan punya impact sampai nanti mereka di usia dewasa. Bagaimana perlakuan kita hari ini itu adalah gambaran bagaimana kelak juga mereka akan memperlakukan kita. Khairukum khairun li ahlihi. Jadi kalau ada seorang ayah, sekali-sekali boleh kali nanya sama anaknya, "Nak, ayah mau nanya nih, papa mau tahu dong gitu. Kamu punya idola nggak?" Terus anaknya jawab, "Punya." "Siapa?" "Kalau manusia, idolaku Nabi Muhammad." "Iya betul, jangan disalahin." "Betul nak, hebat." "Terus kalau yang selain Nabi Muhammad, siapa yang kamu kenal dan masih hidup terus kamu idolain?" "Ayah." Kalau jawabannya ayah, Anda harus sujud syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena masih ada anak yang sangat mengidolakan orang tuanya dan mencintai orang tuanya. Wah, itu kabar baik. Lebih baik daripada berapapun kontrak bisnis Anda. Tapi kalau anaknya ditanya, "Nak, idola kamu siapa?" "Ada. Aku tuh pernah ngerasain nyaman banget sama ayahnya temanku tuh. Orangnya itu sama anaknya tuh baik gitu. Jadi bisa ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Ih, enak deh kalau punya ayah kayak gitu." Itu tamparan buat kita sebagai seorang ayah. Jadi diidolakan anak itu adalah sebuah kehormatan bagi seorang laki-laki yang bernama bapak. Karena kalau hari ini anak buah melayani Anda, mereka punya kepentingan. Karena mereka takut gak digaji, mereka takut gak dibayar. Mereka takut dipindahin kerjanya. Tapi kalau Anda mau tahu siapa orang yang paling bisa Anda harapkan melayani Anda kelak tanpa kepentingan, Anda harus segera mendidik anak-anak. Anda harus segera mempersiapkan putra-putri. Oke ya, masuk akal ya. Maka Tuhan yang maha baik, dari segala hal yang tidak nyaman yang kita rasakan hari ini, kita sama-sama yakin Allah itu maha baik. Terus kasih corona deh,
waktu kita banyak deh sama anak. Terus akhirnya kita sadar, ternyata kita bukan pendidik yang baik, akhirnya harus belajar lagi. Ternyata kita nggak tahan juga cerita lama-lama sama anak. Kita bukan orang tua yang punya keterampilan cerita. Kenapa? Kita sudah terlalu lama sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sudah terlalu lama sibuk mengurusi sesuatu yang ternyata secara esensi belum tentu kita bawa mati. Kita terlalu banyak sibuk menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting, tapi kita kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kita sudah terlalu banyak hidup di sebuah lingkungan yang mengatakan hebat itu adalah punya ini, punya itu, punya segalanya. Padahal sekarang kita sudah tergolong orang yang hebat karena kita punya aset yang bisa memperjuangkan kita dunianya dan akhiratnya. Sabar. Ini bukan marah. Ini hanya luapan hati. Karena sudah terlalu resahnya hati saya ketika saya hidup di zaman kapitalisme. Melihat bagaimana pola hidup yang dianggap hebat kalau orang punya rumah bagus, punya mobil bagus. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, mereka kerja pagi, siang, sore, malam untuk punya rumah yang bagus. Mereka kerja pagi, siang, sore, malam untuk dapat mobil yang bagus. Itu salah? Tidak. Yang paling mengkhawatirkan di era kapitalisme ini adalah bapaknya sibuk untuk mencari kebutuhan yang tak pernah usai. Ibunya sibuk untuk mencari target dunia yang tak pernah usai. Tapi yang hilang adalah aset yang paling berharga yang bernama anak. Anak yang kesepian perkembangan mentalnya cukup lambat. Anak yang tak banyak bertemu dengan orang tuanya, kekurangan hormon dopamin yang begitu besar. Yang harus disuplai lewat teman-temannya, lewat games, gadgetnya. Sehingga itu punya pengaruh psikis dan sosial yang sangat tinggi. Akhirnya yang paling bikin miris adalah ketika orang tua punya segala-galanya tapi dia kehilangan aset yang paling berharganya. Bapak ibuku sayang, saya sudah banyak sekali melihat pengalaman kematian beberapa saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tergolong punya kecakapan finansial yang tinggi. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika mereka punya segalanya yang bisa diadu, dirayakan secara dunia, ternyata begitu mereka mengakhiri semuanya, mereka tak bawa semuanya itu. Yang paling sedih justru ketika di masa-masa akhir, justru anak-anak tak mendampingi kita. Itu kenapa saya katakan mereka aset ayah bundaku. Mereka itu investasi, long time investment. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang pembelajaran jarak jauh, sehingga orang tua pun ikut terlibat belajar, tak sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, itu adalah anugerah besar yang seharusnya menjadi peringatan untuk kita sama-sama untuk bisa berjernih pikir, memahami maksud Tuhan. Mungkin Tuhan begitu ingin keluarga kita mulai tahu tentang orientasi bahwa anak adalah anugerah dalam keluarga yang bisa menolong kita dalam dunia dan akhirat. Maka tidak ada lagi sebuah pilihan. Karena anak yang berkembang dengan baik adalah anak yang didampingi. Bukan dengan waktu yang disisakan, tapi waktu yang disiapkan. Kalau kita ikutin kebutuhan kita, akhirnya segala-galanya kita capai. Hutang kita makin banyak, otomatis kita akan mengakibatkan banyak lagi waktu untuk keluar. Ketika waktunya makin terkorbankan lagi, ada satu yang kita tinggalkan, yaitu pendampingan terhadap anak-anak. Ada orang tua yang menarik bertanya kepada saya, "Karyo, boleh nggak sih saya punya pembantu yang sudah dari zaman kita kecil sudah mendidik kita, maksudnya sudah mendampingi kita gitu loh. Sekarang masih ikut saya dan sekarang ngurus anak-anak saya percayakan sama dia sepenuhnya." Boleh, Anda percayakan anak-anak Anda ke pembantu, boleh banget. Kalau Anda yakin bahwa pembantu Anda lebih cerdas daripada Anda. Maaf kalau dirasa terlalu keras. Karena memang saya tidak punya niat lain selain niat mencintai Anda. Untuk membuat Anda tidak kehilangan. Karena saya juga lahir bukan dari golongan, kalau bisa dibilang saya lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan. Tapi satu yang hilang adalah figur ayah dalam diri saya. Hari ini saya tidak bisa menikmati uang ayah saya, meskipun dulu ayah saya tergolong orang kaya. Saya harus mulai semua dari nol.
Tapi ketika ayah saya sakit, waktu itu pernah kena stroke ringan, akhirnya dia tahu bahwa yang menggandeng tangannya untuk terapi, menggandeng tangannya untuk bisa dibawa ke dokter syaraf, itu adalah anak laki-lakinya, bukan anak buahnya, bukan teman-teman kantornya. Ketika dia nggak bisa untuk merapikan kotorannya sendiri karena tangan kirinya nggak bisa bergerak ke sebelah badannya, dia tahu yang membersihkan kotorannya toh istrinya juga, keluarganya juga. Anak buahnya yang dulu menyembah-nyembah dia, ada? Enggak. Pengalaman saya itu akhirnya membuat saya bisa berbagi ini. Bahwa sekuat apapun kita menjadi bos di luar, tidak ada artinya kalau seandainya kita tidak dihargai oleh keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan kalimat saya yang cukup blak-blakan ini membuat kita tidak kehilangan tidak disorientasi gitu terhadap tujuan berkeluarga, tujuan punya anak. Dan anak-anak kita adalah aset yang paling berharga. Itulah kenapa hari ini ayo kita berbagi solusi pembelajaran jarak jauh. Saya tahu Anda adalah orang yang juga ikut dalam perasaan tidak nyaman, tapi ayo berlatih supaya akhirnya Anda bisa bersinergi dengan sekolah, sehingga pembelajaran juga efektif, dibantu kontennya oleh sekolah, pendampingannya oleh orang tua. Karena anak akan mudah sekali ketika ada pendampingan. Minimal Anda nggak tahu mata pelajarannya, tapi Anda bisa buatkan es teh manis di sampingnya. Dan itu akan memacu hormon-hormon baiknya akan muncul. Oksitosin, kemudian dopamin, kemudian ada lagi oksitosin, dopamin, apa tuh yang biasanya endorfin. Itu akan keluar semuanya. Kenapa? Karena kelekatan, bonding orang tua itu melahirkan hormon-hormon yang membantu kualitas neuron saraf otaknya bisa bekerja dengan sangat baik. Bapak ibuku sayang, para orang tua, ayah bunda, maka hari ini lalu apa solusinya? Apa tipsnya? Apa yang perlu kita lakukan? Oke ya. Jadi kita sepakat ya bahwa anak adalah aset yang berharga ya dibanding rumah kita. Oke, sampai sini sepakat ya. Bun, bunda, halo, ayah, sepakat ya ayah ya, ayahku sayang, halo ayah. Sebanyak apapun uang kita, anak-anak itu adalah penerus semua mimpi kita ya. Halo, oke. Kalau kita nggak sepakat, Anda nggak bisa lanjut mendengarkan video saya ini. Karena buat apa kita berbicara kalau visi kita di awal sudah berbeda. Oke, bagi saya, satu, kalau ini bisa tertransformasikan di hati Anda dan pikiran Anda, anak, putra-putri kita itu adalah aset yang berharga. Oke, dan di usia dasar adalah usia di mana pengembangan saraf itu paling efektif, di mana mereka melihat contoh-contoh itu yang akan menjadi perilaku mereka. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyikapi pembelajaran jarak jauh, sekaligus juga kita menyikapi bagaimana pola asuh ke depan. Bapak Ibu, saya tidak pernah ada masalah dengan gadget. Saat dulu orang tua mengatakan bahwa gadget is a problem. Saya setuju bahwa gadget bisa menjadi problem. Tapi gadget yang termanage itu bisa untuk meminimalisir problem. Karena nggak bisa dipungkiri saat-saat ini kita juga perlu itu. Akad kesepakatan awal sering diabaikan oleh orang tua tentang bagaimana untuk memanage gadget. Sehingga sekarang apa sih yang kita perlukan? Ayo Anda ambil peran sebagai orang yang paling penting buat anak. Bukan mbaknya, bukan bibinya, bukan pengasuhnya. Tapi Anda tolong tempatkan sebagai orang yang paling penting. Anda adalah orang yang paling penting untuk anak-anak Anda. Dan kalau seandainya anak Anda jadi anak yang hebat, itu juga akan menambah dongkrak derajat Anda dengan tinggi. Iya kan? Coba. Misalnya seorang ibu deh, ibu-ibu nih, bunda. Kalau seandainya nih ada seorang ibu, terus glowing, perawatan, cantik gitu kan. Pokoknya
cantik deh nih ibu-ibu, ini Mahmud, mamah muda. Ibunya cantik, bajunya branded, wanginya harum. Mukanya glowing, gak ada bopeng-bopengnya. Pokoknya, wah cantik banget. Terus pas dilihat anaknya dekil, bajunya nggak diperhatiin. Kemudian kalau ada lagi pilek sampai turun, ngelap gini, sini akhirnya sampai muter lagi. Ngelihat begitu kan, orang tua ada emaknya cantik tapi anaknya dekil, dicium rambutnya bau matahari kayak bau rambut gosong. Siapa yang kena impactnya? Orang pasti anggapnya tuh ibu itu mamanya tuh, lihat tuh cantik sih tapi lihat deh anaknya, itu berarti dia nggak bisa ngurus anak tuh, waktunya habis buat dandan doang. Netizen biasa, netizen ada aja yang diomongin ya kan, turun derajat tuh ibu walaupun cantik kayak apa, ngeliat anaknya begitu. Tapi ada di sisi yang lain ada ibu-ibu dandanannya biasa, kelihatan ya ibu lah, juga tapi bisa menjaga fashionnya ya, jadi tetap menarik, tetap bersih. Terus ngeliat ada anak nih lagi main, ini anaknya pakaiannya rapi, bisa mantesin gitu, warnanya cocok, rambutnya kelihatan diurus, terus etikanya bagus, terus bersih, diciumnya enak, wangi. Terus orang nanya nih, anak lucu amat sih, wangi amat sih, bersih amat sih. Pas dilihat orang tuanya biasa. Apa kata orang? Padahal ibunya biasa loh, anaknya cantik banget. Itu pasti ibunya gak sempet dandan lagi tuh. Ibunya gak sempet dandan lagi karena sibuk sama anak-anaknya. Sibuk ngurus anak, lihat aja. Anaknya pada rapi-rapi, pada bersih-bersih. Hebat tuh ibu. Naik derajatnya. Jadi jangan salah. Anak Anda itu bisa menjadi barokah, bisa menjadi masalah, tergantung cara didiknya. Ayo, kurang bukti apa lagi untuk membuat anak-anak kita itu penting untuk kehidupan dan kematian. Ya, tepuk tangan dulu untuk para orang tua hebat. Akhirnya kan, ya juga ya, ternyata saya penting. Oke, itu satu ya. Nah, kalau udah sepakat bahwa Anda adalah satu-satunya. Jadi kalau saya bilang ayah dan bundanya itu satu ya. Orang tua itu satu-satu sakit. Gitu. Satu maksudnya, orang tua itu satu, antara ayah dan ibunya itu satu. Jadi Anda adalah orang tua yang satu-satunya punya kekuatan yang lebih daripada siapapun. Guru-guru bisa loh sayang sama anak-anak Anda, tapi kasih sayang Anda akan jauh lebih punya produktivitas yang begitu deras kepada anak-anak Anda. Oke, itu adalah pembukaan kita. Waduh, panjang banget pembukaan. Itu pembukaan kita. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi ini semuanya? Ada prinsip dasar yang menarik. Ada prinsip dasar yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang pendidikan anak. Rasul mensunnahkan ada 3 keterampilan dasar yang perlu anak-anak kuasai. Dan itu perlu dilatihkan dengan kontribusi orang tua sebagai mentornya atau sebagai orang yang mau untuk terlibat. Yang pertama, kompetensi dasar kata Nabi, anak-anak kita harus bisa berkuda. Berkuda. Waduh, besok harus lesin berkuda di daerah Pamulang, kayaknya masih ada tuh pacuan kuda dari zaman kita muda dulu. Bukan itu maksudnya, nanti kita akan bahas ya. Yang pertama apa tadi? Berkuda. Pasti sudah kebayang ya, apa kompetensi dasar yang diinginkan Nabi yang kedua? Yaitu berenang. Berkuda, berenang. Yang ketiga, memanah. Memanah. Berkuda, berenang, memanah. BBM. Berkuda, berenang, memanah. 3 basic skill. 3 basic kompetensis untuk membangun anak yang bisa diharapkan di masa depan. Yang pertama, berkuda. Nah, kenapa Nabi nyuruh kita berkuda?
Kenapa Nabi nyuruh setiap umatnya harus punya skill untuk berkuda? Tentu Nabi pengennya kita terlatih bukan sebagai kudanya kan, tapi kita sebagai joki. Joki is a leader. Dia yang menentukan arah kuda. Ke kanan, ke kiri, ke depan, mundur. Kuda bisa mundur gak ya? Emang ada gigi R-nya? Aduh, nanti dulu dah. Nanti kita riset lagi. Ke depan, ke kanan, ke kiri. Itu adalah aturan dari jokinya. Sehingga seseorang yang bisa berkuda, maka dia adalah orang yang bisa mengambil keputusan, making decision. Dia bisa untuk tahu bahwa dia ngelakuin ini untuk apa, dia berbuat ke kanan untuk apa, dia mengarahkan kemana, kalau pengen cepat harus bagaimana, kalau pengen lambat harus bagaimana. Semua keputusan dia sadari, dia mau jatuh, dia mau terbalik, dia mau cepat, itu tergantung dari kompetensi seorang joki bagaimana mengendalikan kudanya. Maka skill seorang anak yang berkuda diharapkan oleh Nabi adalah skill of leadership. Skill sebagai seorang pemimpin yang bisa menentukan mau kemana dia nanti. Maka tugas orang tua adalah membentuk joki yang bisa menjadi leader atas masa depannya. Caranya bagaimana? Anda harus mulai berikan kepercayaan bahwa berdasarkan tahapan usianya mereka bisa untuk mengemban amanah-amanah. Saya tahu Anda bisa memberikan banyak hal, tapi untuk membuat anak Anda menjadi joki, Anda perlu tahu bahwa terkadang kita tak bisa memberikan sesuatu padahal kita bisa memberikannya. Agar apa? Agar anak kita bisa berpikir, tidak mendapatkan segala dengan mudah. Sehingga dengan cara itu mereka bisa punya critical thinking. Yang paling bahaya dari orang-orang yang bisa memberi fasilitas dengan lengkap karena punya duit, punya uang, adalah menganggap cara diterima oleh anak adalah kasih uang, kasih game yang paling mahal, kasih apa yang mereka mau, mereka akan berbalik ke kita. Ya, selama kita masih punya uang. Tapi bisa jadi penghargaan ke kita akan hilang karena mereka hanya menganggap kita adalah mesin uang mereka. Tanpa melatih tanggung jawab mereka menjadi pemimpin atas kehidupannya. Maka PJJ ini perlu pendampingan. Tapi Anda nggak boleh untuk membantu mereka menjawab soal-soalnya hanya cari gampang. Kalau pengen anaknya menjadi joki dan seorang leader, orang tua perlu untuk memberitahu bagaimana cara untuk naik kuda dan menjalankannya. Orang tua perlu mendampingi anak-anaknya. Tapi orang tua harus beri kepercayaan meskipun dia bisa bantu banyak hal, tapi dia perlu tahu bahwa anak akan punya keterampilan kalau dia melakukannya sendiri. Dan kita mendampingi untuk memberikan feedback apa yang masih perlu dia perbaiki. Skill of leadership. Latihannya saat PJJ dengan cara apa? Dampingi, tanya. Ya, kalau kita nggak ngerti tanya juga. Ya, bunda juga nggak ngerti. Dari mana kakak carinya coba kak? Kalau kita buka Google, kita kata kuncinya apa kak? Biar bisa menjawab itu. Jangan begitu anaknya nanya, udah sini, bunda aja ngerjain lah, kamu ribet. Anda bisa mengerjakan soal-soal anak-anak Anda, nilainya bisa bagus. Tapi yang hancur adalah bangunan kepemimpinan dirinya. Jadi jangan sampai PJJ ini orang tuanya juga sibuk untuk menjawab soal-soal. Tapi orang tua bisa mengingatkan, sudah nak, apa yang bisa bunda bantu? Main gamenya udah dulu lah. Ngerjain soal dulu, nanti main game lagi, nanti bunda temenin. Main game itu gak masalah, yang masalah itu adalah gadget dipakai cukup panjang untuk main game sehingga anak-anak adiktif. Yang berbahaya dari gadget bukan gadgetnya, tapi pengaruh dan impact adiktifnya, ketergantungannya. Jangankan gadget, apapun berbahaya kalau sudah ketergantungan terlalu berlebihan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah dengan cara apa itu semuanya? Kita bisa melebur untuk memahami itu semuanya. Belajar pelan-pelan dunia anak. Yang pertama berkuda. Melatih sense of leadership. Di rumah adalah strategi. Di rumah ada Anda punya waktu banyak untuk melatih itu. Gak dikit-dikit diperbolehkan teriak, Mbak. Mau minum aja teriak, Mbak. Latih anak-anak untuk bergerak sendiri. Karena pembantu di rumah dibayar bukan untuk melayanimu, tapi untuk membantu kita semuanya dan hargai mereka. Itulah latihan leadership.
Dan ini gak akan berjalan kalau kita gak punya waktu untuk mendampingi mereka. Berkuda, berenang. Berenang latihan apa? Latihan survival. Berenang adalah seni keterampilan skill. Keterampilan skill. Berenang itu gak bisa modalnya cuma knowledge, pengetahuan. Dia harus pengalaman. Ngajarin berenang cuma teori, tangannya ke depan, gaya bebas. Iya. Tapi kagak nyebur-nyebur, kagak bakal bisa. Meskipun hatam baca buku tentang berenang. Cara paling gampang berenang gimana? Ngajarinnya, cemplungin. Nah, jadi kalau ngeliat anaknya udah mulai stres, udah mulai apa, jangan langsung ambil tugasnya, tapi relax dulu. Kayak kalau lagi berenang cemplungin, udah baru kita angkat lagi, istirahat dulu. Nah itu tugas orang tua mendampingi. Aduh, anak bunda lagi capek belajar, minum dulu nih, ada es teh manis buatan bunda. Bunda aduk langsung pakai tangan bunda, wah gitu. Ayahnya pulang, waduh anak ayah capek, sinilah peluk dulu gitu. Wah, kalau anaknya mau dipeluk, hebat itu. Tapi kalau misalnya habis denger video saya, tiba-tiba Anda mau coba nih, mana anak ayah, coba peluk, tiba-tiba anaknya bilang, hah? Ayah kenapa nih? Ayahku berubah mah, aneh mah. Jangan-jangan ayah kesurupan. Itu berarti Anda nggak biasa. Itu berarti Anda nggak biasa. Masalahnya bukan Anda nggak mau, tapi Anda hanya tidak terbiasa. Berarti terus biasakan biar anak terbiasa. Ya, jangan langsung down bilang, tuh kan anak-anak saya emang nggak mau dipeluk, nggak mau diperhatiin. Bukan nggak mau diperhatiin, kaget. Jarang-jarang diperhatiin, tiba-tiba pengen peluk. Ya ayah kita kenapa ini tiba-tiba berubah kan gitu ya. Pelan-pelan, tapi terus konsisten saja dengan perubahannya. Lama-lama anak terbiasa dengan hal yang baru. New normal, woi mantap. Berenang, jadi libatkan mereka. Jadi jangan terus ambil, ada yang handle. Ini kadang-kadang anak yang sekolah, maknya yang repot segala macam. Beritahu tanggung jawab mereka apa, karena mereka sudah SD. Oke, kalau tahapan anak-anak itu makanya dari mulai kecil anak itu kata Ali bin Abi Thalib, jadikan mereka raja. Makanya saat sudah SD itu saatnya mereka menjadi tawanan perang. Tapi jangan coba-coba mereka diperlakukan tawanan perang kalau kecilnya belum pernah merasa jadi raja. Kenapa kecil jadi raja? Karena waktu anak masih kecil, di usia dini, semua perlakuan kita itu menjadi pembelajaran buat anak. Anak mau minum kita ambilin, kita layani, raja. Sehingga dia belajar, bukan marah, gak ada anak kecil tiba-tiba kita layanin, dia bilang, wes suatu hari nanti saya akan perbudak orang tua saya. Kagak ada sejarahnya bu, pak. Justru gara-gara kita layani, dia mikir, oh ini caranya berinteraksi dengan orang. Melayani dengan baik, bahasanya santun. Makanya perkembangan mentalnya agak bermasalah. Kalau dari kecil sudah mulai sering dibentak, jarang diajak ngobrol, jarang dipeluk. Bahkan Discovery merilis sebuah penelitian, penjahat yang paling jahat di Amerika dikumpulkan dan diteliti, ternyata semua penjahat kelas level tertinggi itu masalahnya yang paling sama semuanya merasakan adalah kekurangan afeksi atau kasih sayang. Kurang disentuh, kurang dilibatkan, kurang ditanya, seringnya dihakimi. Anak belum ngomong, kita udah banyak omong, jarang didengerin apa maunya. Sekarang makin banyak tuh anak yang memiliki masa kecil yang kurang sentuhan. Kenapa? Karena banyak orang tuanya udah capek. Kasihan anak-anaknya. Tapi di SD Anissa kayaknya nggak ada ya, baik-baik semua orang tuanya ya. Penglihatan saya sih begitu. Meskipun penglihatan saya sering salah. Baik-baik lah insya Allah doa saya. Sekalipun salah insya Allah ke depannya baik ya ayah bunda ya. Tapi logikanya begini. Anak-anak itu melihat, mendengar, merasa. Makanya kekurangan bangunan fondasi kasih sayang di masa kecilnya, di masa SD-nya itu berpengaruh banget di masa tuanya. Makanya perlakukan mereka sebagai raja itu adalah kalimat Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang terkenal paling pintar. Baru setelah itu tahapan berikutnya
boleh, udah masuk SD itu boleh jadi tawanan. Tawanan juga dalam konsep Islam, itu tawanan itu diservis juga. Tapi sudah diberikan tanggung jawab juga. Kalau kamu adalah tawanan perang, ada hak dan kewajiban. Jadi mulai diajarkan tentang anak-anak bahwa ini kasur kamu. Seprek punya mama tapi dipergunakan untuk kamu. Kalau nggak rapi maka kamu yang rugi. Rapiin nak, mama contohkan dulu pertama, kedua. Berikutnya kalau nggak mau rapi juga, ya kita bisa ambil treatment yang lebih tegas. Misalnya 1 hari kita tidak kasih sprei kasurnya, baru dia mikir, ternyata nggak enak, gatal-gatal gitu loh, baru dia jaga. Kadang-kadang kan kita kan marah juga, tapi dibersihin juga sambil marah-marah. Kamu itu udah SD, bersihin kayak gini aja nggak bisa, tapi kita bersihin. Kata anaknya udah biarin ngomel-ngomel, ntar juga kamar kita bersih. Ya, jadi ayolah, udah mulai latihan anaknya jadi berenang, libatkan mereka. Kalau memang Anda ingin membentuk sesuatu karakter dari mereka, biarkan mereka lakukan itu. Kadang-kadang kita emang sering nggak tega, aduh bisa nggak ya gitu. Saya ngerti, tapi agak kesel kadang-kadang kalau lagi nyelenggarain LDK, terus ada ibunya yang bawa bantalnya khusus, takut ada apa, udah tenang aja. Di situ mereka belajar karakter. Selama sekolahnya juga memberikan jaminan tentang safe, tidak ada bullying verbal atau bullying fisikal. Aman-aman aja, masalah berantem sama temennya, jangan kita yang repot, kita tenang aja sebagai orang tua. Tapi sesama orang tua jangan berantem juga, ini kadang-kadang anak yang berantem, orang tua berantem juga, aduh bagaimana caranya. Tapi kita yang mengajari tentang value hidup itu, ya. Makanya kenapa sunnahnya Nabi itu berenang sebagai kompetensi. Karena berenang itu adalah seni mempertahankan hidup lewat pengalaman langsung. Karena orang yang bisa berenang adalah orang yang nyemplung, bukan orang yang baca buku tentang berenang. Yang ketiga, berkuda, berenang, memanah. Nah, memanah itu adalah seni tanggung jawab. Tanggung jawab itu maksudnya apa? Kalau nariknya kencang, mentalnya jauh. Nariknya dikit, mentalnya dikit. Jadi itu adalah resiko hubungan timbal balik. Sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Nah, antara usaha sama hasil itu punya pengaruh besar. Antara usaha dengan hasil itu punya pengaruh yang sangat signifikan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasakan bahwa ternyata merasakan begitu memanah sebagai memanah secara fisik, bukan. Esensinya ajari anak tahu tentang tanggung jawab bahwa apa yang mereka lakukan itu yang mereka dapatkan. Kadang-kadang ada sedikit konsekuensi yang kita berikan, bukan hukuman tapi konsekuensi. Kadang-kadang kita sendiri yang sering gak konsekuen dengan anak, sehingga anak juga belajar gak konsekuen. Kita larang anak main handphone, kita main handphone depan anak. Kita gak suka anak kita tegur, nah jangan kalau dibilang itu dengerin. Tapi berapa sering juga orang tua pas anak lagi ngomong malah sibuk juga main handphone. Ayo konsekuen, konsisten, seperti halnya memanah. Apa yang Anda berikan itu yang akan Anda dapatkan. Hukum kekekalan energi. Apa yang Anda berikan itu yang akan Anda dapatkan. Maka 3 kompetensi dasar ini, berkuda sebagai seni kepemimpinan, berenang sebagai survival, yang ketiga memanah sebagai seni hubungan kausalitas. Anak tahu konsekuensi bahwa ada sebab pasti ada akibat. Kalau berani melakukan sebabnya, maka berani melakukan akibat. Jangan terus-terusan di backing terus. Dia harus tahu semua kelakuannya akan balik ke diri dia sendiri. Jangan selalu membayang-bayangi anak hanya gara-gara takut. Boleh ketakutan sebagai kewaspadaan, tapi jangan sampai gara-gara ketakutan Anda tak membiarkan anak Anda berkembang secara mental. Maka saatnya pembelajaran jarak jauh adalah saatnya di mana pendampingan bukan berarti menggagalkan pola mental mereka. Anda tugasnya mendampingi, mencontohkan, memberikan kenyamanan, memberikan anak itu semangat ketika anak sudah mulai down. Belajar online gak enak ya? Bilang aja, iya, tapi gak ada pilihan yang lain. Kenapa gak enaknya? Dengerin. Dari situ kita bisa tahu bagaimana solusi menghadapinya. Ya udah, kan nanti ada videonya, nak. Kamu kapan nyaman belajarnya? Mama temenin, bunda temenin, ayah temenin. Nanti kamu belajar video itu,
Kalau nggak ngerti, kita tonton aja ulang-ulang. Berarti online itu enaknya kalau pas guru di kelas ngajar sekali kita nggak ngerti, kita nggak bisa ulang. Tapi kalau online bisa ulang-ulang ya. Cari banyak sekali alasan untuk membuat anak bisa menerima. Jangan ngomong depan anak malah bilang, ribet online ini, ribet online ini. Ya anaknya down. Kalau ada sesuatu yang pengen Anda sampaikan, sampaikan aja bersama suami. Terakhir sebagai penutup, saya ingin sampaikan pengalaman saya dengan ibu saya. Saya memang tidak dekat dengan ayah, sangat tidak dekat. Tapi ibu saya punya peran double sebagai seorang bapak dan sebagai seorang ibu. Suatu saat ketika kami dewasa, kami ditanya oleh mama. Saya manggilnya mama. Rio, saya Rio, kakak saya Ria. Kami 2 bersaudara. Rio sama Ria sinilah nak, ngobrol. Saat itu kakak saya sudah berkeluarga. Sekarang juga saya sudah berkeluarga gitu. Terus ditanya, kamu tahu nggak, kata mama saya, kamu berdua itu pinter-pinter loh. Kakak saya bilang, iya sih, tahu gitu kan. Kita terbiasa terbuka ya. Jadi kalau ngobrol tuh kayak, kalau saya malah jawabnya, ya tahu lah gitu. Ya tahu lah, dari kecil aku pinter mah aku tahu. Kalau nilai Kak Arya lebih pinter, lebih tinggi-tinggi. Dia di UI. Kalau saya nggak dapet UI dulu. Jadi secara akademis saya nggak lebih pinter. Tapi kalau dibilang, mama saya bilang, kamu tahu nggak kalau kamu berdua itu pinter-pinter? Saya sadar saya pinter, ya kan? Ayah bunda lihat nggak kalau saya pinter? Lihat kan? Pinter kan? Iya. Kakak saya juga pinter dengan bidang yang berbeda. Terus ibu saya bilang, tahu nggak kenapa Rio pintar, Ria pintar? Kakak saya bilang, ya kita kan berproses, Mam. Belajar, sekolah, nyelesain banyak hal, pengalaman hidup kita, itu yang bikin kita berhasil, pintar. Kalau saya bilang kakak saya agak tipikal, agak sedikit detail jawabnya. Kalau saya lebih simpel. Kalau Rio, kenapa nak kamu tahu kalau kamu tuh pintar? Dan kenapa kamu pintar? Saya bilang, ya bakat. Saya bilang. dengan muka agak santai, bakat. Emang udah berbakat susah mah. Mau diapain aja tetap pintar. Ibu saya nih, nyokap kita nih, cuma senyum-senyum aja. Bukan. Kamu pintar bukan karena pelajaran-pelajaran yang kamu pelajari saja. Itu alasan yang masuk akal. Tapi bagi mama, bukan itu alasan yang paling utama membuat kamu berdua pintar. Terus apa, Mam? Ibu saya dengan tenang bilang, Mama, dari mulai kamu kecil sampai kamu dewasa dan berkeluarga saat ini, hal yang tak pernah Mama lakukan adalah memarahi atau membentak gurumu. Itu tidak pernah Mama lakukan. Meskipun beberapa waktu Mama tahu beberapa di antara mereka itu salah, Mama akan ingatkan dengan sangat sopan. Karena Mama tahu, untuk membuat anak-anak Mama pintar, mereka butuh berkahnya ilmu, bukan banyaknya ilmu. Mama ngomong begini, nak, karena kamu akan punya anak. Kak Arya sudah punya anak. Dengarkan Mama ya, nak. Apapun yang terjadi, jangan pernah bentak jangan pernah bentak guru anak-anak. Kalau kau belum bisa, minimal jangan bentak gurumu depan anak-anakmu. Kalau bisa, depan anak, di belakang anak, jangan pernah membentak guru. Saya mendengar kalimat ini saya agak mikir kenapa, tapi setelah saya dewasa dan berkeluarga saya mulai paham. Oke, saya paham. Karena ternyata yang membuat kita berhasil bukan karena nilai kita bagus dan banyak ilmu. Yang membuat kita berhasil bukan karena nilai kita bagus dan banyak ilmu. Yang membuat kita berhasil, kita sekolah dan mendapatkan berkahnya ilmu. Ilmu yang berkah itu dikit tapi kepake, daripada banyak tapi gak ada gunanya. Maka itu yang membuat saya sekarang logis memahami kenapa faktor pendidikan itu bukan hanya belajar di sekolah yang paling penting, tapi rasa hormat terhadap pendidik itu jauh lebih penting. Maka mudah-mudahan dengan ini semuanya kita bisa saling menghargai,
Guru-guru juga dari SD Anissa terus upgrading. Orang tua komplain bukan sama gurunya, tapi orang tua biasanya komplain sama metodologinya. Orang tua mana yang nggak komplain kalau guru tidak membuat video pembelajaran, cuma ngasih tugas doang, ya kan? Orang tua mana yang tidak komplain kalau guru ngasih link YouTube, yang dikasih link channel orang lain, bukan channel gurunya sendiri. Kan kesel, ini guru apa broker YouTube kan gitu ya. Nah jadi SD Anissa juga harapannya terus upgrade, dan saya yakin awal-awal pasti kita kebingungan, tapi makin kesini mudah-mudahan kita terus improve dan develop. Improvisasi, development, keadaan tidak nyaman, tapi kita bisa untuk survive di keadaan ini. Oke, orang tuanya sinergi, guru-gurunya sinergi, anak-anaknya akan tahu bagaimana pendidikan yang penuh dengan gizi. Terima kasih orang tuaku sayang, SD Anissa, selamat berjuang. Ini tidak mudah, tapi bisa. Bukan ini bisa, tapi susah. Bukan ini susah, tapi bisa. Terima kasih orang tuaku sayang. Nanti kalau ada yang mau menghubungi saya, mau konseling, mau ngobrol-ngobrol, atau mau semua yang saya sampaikan ini juga tercantum di buku-buku saya. Jadi ada satu buku khusus buat parenting, responsible parent. Nanti bisa di akhir biodata saya bersama nomor telepon saya akan berikan. Kita terus sharing. Saya juga punya komunitas parenting, jadi siapa tahu nanti bisa terus mengabari. Oke, nanti di sini ada nih di sini. Ini belum ada sekarang, tapi nanti besok ada pasti di videonya ya. Itu urusan editor. Terima kasih ayah bundaku sayang, sehat-sehat selalu, dan ayo mati-matian mendampingi anak, karena nanti saat kematian anak yang mendampingi kita. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali ayah dan bunda. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Baik ayah dan bunda, hari ini perkenankan saya sedikit menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Ananda selama 1 tahun ke depan di tahun ajaran 2020 sampai 2021. Pastinya di 1 semester pertama, karena dalam kondisi COVID, Ananda untuk pembelajarannya masih tetap KBM, tapi dalam kondisi online, dalam kondisi pembelajaran di rumah. Jadi untuk kegiatannya tidak mengurangi dari esensi, tidak mengurangi dari tujuan pembelajaran. Insya Allah teman-teman semua, Bapak Ibu guru di sekolah sudah menyiapkan semua strategi-strategi pembelajarannya untuk semakin meningkatkan, menumbuhkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Ananda semuanya di rumah. Untuk 1 semester ke depan ini, ada beberapa program-program kegiatan harian yang meningkatkan titik-titik sikap-sikap kemampuan-kemampuan Ananda. Yang pertama adalah ada di kegiatan pagi nanti studi literasi. Studi literasi ini adalah bertujuan meningkatkan kemampuan berliterasi anak-anak SD Anissa dalam kegiatan mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan studi literasi ini, kemampuan memahami bacaan, kemampuan anak-anak berbicara, kemampuan anak mendengar semakin keasah, semakin meningkat kemampuannya. Bismillah. Kemudian kegiatan yang kedua adalah di kegiatan pramuka. Walaupun kondisi sedang COVID, walaupun kondisinya kita online, tapi bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pramuka tetap kami adakan untuk kakak kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk apa kegiatan pramuka? Yang pastinya dengan kegiatan pramuka ini ingin meningkatkan kemampuan kemandirian anak-anak
tanggung jawab anak-anak, kedewasaan anak-anak. Mudah-mudahan dari program pramuka seperti ini semakin keasah kemampuan-kemampuan yang dimiliki sama anak-anak. Karena pastinya di kelas atas ini, karena kakak kelas 4, 5, 6 sudah naik ke kelas atas, kemampuan kemandirian, tanggung jawab adalah poin pertama untuk menuju kesuksesan anak-anak kita semuanya. Kemudian program yang ketiga, semakin meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, menyenangi Al-Quran. Kami mengadakan program Al-Quran dengan metode UMI. Nah, mungkin untuk yang kelas 4, baru naik ke kelas 4, baru memulai program UMI, selamat bergabung untuk pembelajaran UMI, pelajaran yang menyenangkan. Untuk kakak 5 dan kakak kelas 6, semuanya sudah 1 tahun kemarin mengalaminya. Insya Allah kegiatannya hampir sama dengan kemarin, akan tetapi untuk tahun ajaran ini karena kondisi sedang COVID, jadi 1 minggu kita pertemuannya 3 kali. Dengan 1 kali kita pertemuan seminggu sekali dengan Zoom, nanti interaktif langsung dengan Bapak Ibu Guru Al-Quran, UMI-nya, dan 2 pertemuannya dengan metode grup WhatsApp dengan voice recorder. Itu untuk meningkatkan kemampuan dan menyenangi Al-Quran. Berikutnya untuk mengasah kepercayaan diri untuk berbahasa Inggris, masih tetap kita ada program EEP, English Enrichment Program. Baik, ayah bunda, itu program-program yang semakin meningkatkan dan mengasah kemampuan anak-anak. Selain ada kegiatan kecakapan hidup, kemudian ada kegiatan meningkatkan karakter, insya Allah nanti di dalam pembelajaran kami masukkan. Berikutnya, bagaimana dengan sistem penilaian? Dengan kondisi seperti ini, sama saja bunda ayah. Untuk bentuk penilaiannya sama, tugas-tugas selama online, kemudian proyek-proyek yang anak-anak nanti akan ikuti itu masuk ke penilaian anak-anak. Selain kemudian ada penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian kenaikan kelas. Dan bentuk pelaporannya pun tidak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ada bentuk pelaporan berupa SLC, kemudian ada pelaporan checklist dan pelaporan rapot angka. Mohon maaf untuk pelaporan portofolio untuk 1 semester ini kami tiadakan dulu. Itu ayah bunda program kegiatan umum, kemudian bentuk penilaiannya. Nah, sekarang masuk ke program pembelajaran bagaimana yang di kelas dan di levelnya. Nah, untuk program pembelajaran ini saya serahkan langsung kepada teman-teman yang ada di level. Demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Romli. Semoga semuanya sehat selalu ya. Selamat bergabung kembali dengan Sekolah Anissa. Walaupun nanti kita belajarnya jarak jauh, Pak Romli yakin kalian tetap semangat untuk belajar. Semangat terus, pantang mundur. Semoga sehat selalu. Ada siapa? Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa ketemu kembali bersama Miss Yanti Anda di kelas 5Y. Tetap semangat, tetap ceria, Tetap kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to school leaders. Alhamdulillah kita dapat bertemu di kelas 5F bersama Miss Jenny. dan Mr. Suparno. Semoga kebersamaan kita di tahun ini dapat kita lewati dengan penuh semangat, ceria, bahagia. Sampai jumpa. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun ke depan nih kita akan belajar bersama, kita akan cerita bersama, berbagi pengalaman bersama dengan Miss Tari dan Miss Tata di kelas 5T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Gunawan, operator UMI di SD Anissa level 4, 5, dan 6.
semuanya tetap semangat dan dimudahkan dalam belajar Qurannya. Semangat! Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak udah naik kelas ya. Nanti di kelas 3 sampai kelas 6 yang mengajar musik adalah Pak Agus Wihendri. Hai, apa kabar? Assalamualaikum. Nanti ketemu Miss Rini untuk belajar komputer di level 3 sampai 6 ya. Hai, apa kabar semua? Nanti di olahraga ketemu sama Pola ya. Kelas 3, 4, 5, 6. Sampai jumpa di ajaran baru. Hello everyone, back with Miss Dani here. Remember me? I am your EEP teacher, English and Treatment Program. So this year I'm back for you. Assalamualaikum leaders. Meet me again with Miss Maya. Do you know what? I'm going to teach you in grade 4, 5, and 6. Okay? What lesson? You know me? English of course. Bye. See you in the classroom. Assalamualaikum. Anak hebat sudah datang. Masih kenal kan dengan Pak Sam? Sekarang Pak Sam mengajar di level 4 dan 5. Itu Pak Sam mengajar Umi. Assalamualaikum. Apa kabar anak soleha? Alhamdulillah pada saat ini kalian bisa bertemu dengan Pak Rahmat untuk mengajar agama di kelas 2 dan 5. Dan Pak Rahmat berharap kalian semua ya untuk tetap semangat belajar agama. Tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya Bunda? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Ayah Bunda, di sini sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat pada Ananda sudah naik ke kelas 5 ya. Selamat bergabung dan belajar bersama kami di kelas 5. Nah, Ayah Bunda, izinkan kami di sini memaparkan kegiatan pembelajaran di kelas 5. Nah, di kelas 5 ada semester 1, ada semester 2. Semester 1 kita belajar 5 tema. Nah, ada organ gerak hewan dan manusia, ada udara bersih bagi kesehatan, ada makanan sehat, sehat itu penting, dan ada lagi ekosistem. Dan kalau semester 2 nih, nanti akan ada belajar tentang panas dan perpindahannya. Kemudian ada lagi peristiwa dan dalam kehidupan. Kemudian ada lagi lingkungan sahabat kita, dan ada benda-benda di sekitar kita. Nah, itu program pembelajaran kita di kelas 5 ini Ayah Bunda. Ayah Bunda, sekarang izinkan kami menjelaskan, memaparkan target pembelajaran yang harus Ananda capai di kelas 5 ini, khususnya semester 1. Nah, untuk muatan IPA ada organ gerak, ada organ pernapasan, ada organ pencernaan, ada organ peredaran darah, dan ada ekosistem. Selain itu, untuk IPS, nah IPS itu ada namanya letak geografis dan astronomis Indonesia. Kemudian ada lagi akan melakukan kegiatan ekonomi, kemudian ada lagi interaksi sosial. Nah, untuk PKN nih, PKN ya ada nilai-nilai Pancasila, ada 5. Kemudian ada tanggung jawab dan kewajiban, kemudian ada lagi nilai-nilai persatuan. Nah, untuk tematik bahasa Indonesia itu nanti Ananda harus bisa mencari ide dan ide pokok dan mencari informasi penting dari sebuah wacana. Kemudian harus bisa membuat kalimat, khususnya kalimat tanya. Ada adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, itu keterangan dari kekuasaan Anda. Kemudian ada lagi memerankan iklan. Bagaimana anak-anak memerankan iklan, harus ekspresif. Kemudian akan membuat karangan. Karangannya non-fiksi. Kemudian untuk tematik SBDP ini Ayah Bunda, ada kita akan kreasi membuat angkrek. Angkrek itu kayak tulang itu Bunda. Nah, kemudian ada kreasi komik, ada lagi kreasi maket. Nah, kemudian
kemudian ada perform menyanyi, ada juga perform menari. Nah, itu beberapa target pembelajaran yang dicapai oleh Ananda. Kemudian selanjutnya adalah kami akan jelaskan tentang matematika yang harus dicapai oleh Ananda. Nah, sekarang ada beberapa target pembelajaran yang akan dikuasai Ananda, khususnya pelajaran matematika. Semester 1, Ananda itu akan menguasai pelajaran denah, skala, kemudian ada lagi tentang pecahan, ada lagi kecepatan dan debit. Kemudian semester 2 nanti Ananda akan menguasai tentang pangkat 3, bidang datar, kemudian bangun ruang, dan pengolahan data. Ayah Bunda, perkenankan saya melanjutkan penjelasan program level 5. Yang akan saya jelaskan sekarang adalah program bidang studi level 5. Yang pertama, mata pelajaran agama. Di dalam mata pelajaran agama ini, materi yang kita pelajari adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang pertama itu kita bagi lagi menjadi iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, dan ada kandungan surat yaitu surat At-Tin dan Al-Ma'un. Kita mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya, mari hidup jujur, hormat dan patuh, serta Asma'ul Husna yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Ahad dan Al-Qayyum. Di pelajaran komputer, di mata pelajaran komputer ini Ananda akan mengenal pengolahan angka menggunakan Microsoft Excel dan pemrograman komputer Scratch. Yang ketiga, mata pelajaran olahraga. Di semester 1 ini Ananda akan melakukan, akan praktek, akan bermain tentang atletik, yaitu start jongkok, bola basket, dan senam lantai. Berikutnya di pelajaran musik, Ananda masih seperti level 4 menggunakan alat musik recorder. Ananda akan belajar lagu Do Re Mi, Tanah Air, dan Yamko Rambe Yamko. Selanjutnya di mata pelajaran bahasa Inggris, Ananda akan belajar bahasa Inggris dalam 2 program. Yang pertama, program English Regular dan English Enrichment Programs. Nah, di materi English Regular semester 1 ini ada materi Let's Cook, Many Things from Many Places, dan Thinking About the Past. Sekian penjelasan bidang studi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Ayah dan Bunda. Ayah dan Bunda, izinkan saya menyampaikan informasi seputar kesiswaan. Kegiatan pembelajaran jarak jauh dilakukan setiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Diharapkan semua anak, semua siswa yang berada di kelas bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik itu pembelajaran yang dilakukan melalui media Zoom, atau media Google Classroom, atau media lainnya. Saat pembelajaran jarak jauh, anak-anak tetap menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal pelajaran yang sudah diberikan di masing-masing kelas atau masing-masing level. Untuk siswa kelas 1 dan kelas 2, tahun ini belum ada kegiatan pramuka. Akan tetapi, setiap hari Rabu tetap memakai seragam pramuka. Sedangkan untuk kakak kelas 3, 4, 5, dan 6 memakai seragam pramuka sesuai jadwal yang diberikan. Nah, kalau ada hari yang sudah memakai seragam pramuka, berarti hari lainnya memakai seragam batik hijau. Kecuali hari Jumat, anak-anak memakai seragam muslim putih-putih. Bagaimana dengan seragam olahraga? Seragam olahraga, kaos olahraga dipakai saat pembelajaran olahraga. Selanjutnya, yang juga harus diperhatikan oleh Ananda selama kegiatan PJJ adalah kebersihan diri.
yaitu kebersihan rambut, kebersihan kuku, kuku tangan, kuku kaki. Jangan lupa juga kebersihan telinga. Untuk tahun ini, karena kita belajar jarak jauh, pembelajaran dengan online, maka kegiatan ekskul ditiadakan. Untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak di bidang IPA dan matematika, SD Anissa, khususnya di program kesiswaan, memiliki salah satu program unggulan yaitu Club Science. Club Science ini terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan mata pelajaran matematika. Tahun ini yang berkesempatan bergabung di Club Science SD Anissa adalah adik-adik kelas 4. Sedangkan kakak kelas 5 dan 6 masih mengikuti tim yang tahun sebelumnya. Bagaimana caranya untuk bergabung di Club Science SD Anissa? Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh siswa. Yang pertama, pastinya memiliki minat dan bakat di bidang IPA atau matematika. Jadi, khusus siswa kelas 4 boleh memilih salah satu minat bakat yang ingin dikembangkan. Mau memilih IPA atau mau memilih matematika. Setelah itu akan ada tahap seleksi. Nanti tim kesiswaan akan memberikan soal, kemudian soalnya boleh diisi, dikerjakan. Setelah dikerjakan, maka akan diperiksa oleh tim panitia. Tiap kelas hanya dipilih 5 siswa. 5 siswa nilai terbaik di bidang IPA dan 5 siswa terbaik di bidang matematika. Terima kasih Ayah dan Bunda sudah mengikuti kegiatan Open Day virtual. Atas nama seluruh tim SD Anissa, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.